Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Korepohan dari kelas TIK A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 23523. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi yang dimana presentasi ini adalah eh, melakukan suatu bentuk analisa statistik ya, tapi menggunakan dua aplikasi yang dimana nantinya kita akan melihat eh, dari masing-masing akan saya jelaskan tutorial dan juga akan saya jelaskan kelebihan dan juga kekurangan ya daripada aplikasi SPSS, kemudian juga nanti kita menggunakan yang namanya Microsoft Excel seperti itu. Akan tetapi sebelum hal itu, kenapa digunakan analisa statistik? Yaitu gunanya adalah supaya kita tahu bahwa data ini adalah memang sebenar-benarnya dia memang berbeda nyata atau tidak berbeda nyata seperti itu. Eh, Gunanya adalah seutuhnya untuk memberikan suatu bentuk stimulan atau keadaan data yang seutuhnya atau keadaan data yang sepakta-faktanya seperti itu, agar tidak terjadi yang namanya kebingungan atau istilah katanya dalam hal untuk manipulasi suatu data, dan juga tidak terlalu banyak penggunaan tafsiran demi tafsiran. Oke, kita akan analisa statistik ya. Terlebih dahulu kita ambil saya sudah punya data yang dimana datanya adalah data pengukuran NTU pada 15 sampel ya. Di sini ada data sebelum disaring dan juga data yang setelah disaring ya, sebanyak 15 data. Baik, sebelumnya kita akan analisa terlebih dahulu menggunakan SPSS, baru nanti kemudian kita akan analisa menggunakan aplikasi SPSS seperti itu. Maksud kami adalah Microsoft Excel. Oke. Kita masuk dulu terhadap SPSS-nya. Ini adalah tampilan SPSS awal. Di sini saya pengen buat yang namanya seperti yang ada di datanya, yaitu di sini saya ingin membuat sebelum saya hapus dulu. Sini juga saya hapus. Saya bikin aja Ctrl N yang baru. Maaf. Di sini adalah sebelum underscore disaring. Oke. Maka saya enter. Sini sudah ada dapat ya. Kolom pertama yaitu sebelum disaring. Kemudian di sini ada desimal. Ada type numerik, width-nya ada 8, values-nya none, missing none, kolom 8, right, unknown, input. Oke, ada row input. Kemudian di sini saya ingin membuat kolom setelah underscore disaring. Oke, kita enter. Sudah dapat. Maka kita lihat terlebih dahulu di data view-nya. Oke, sudah ada ya rekan-rekan bahwasanya kolom sebelum disaring, kemudian juga ada kolom setelah disaring. Baik, kita masuk kepada Excel yang tadi untuk mengambil datanya. Nah, di sini saya copy dulu yang sebelum disaring. Saya Ctrl C. Kemudian saya masuk lagi ke SPSS-nya. Di sini saya akan copy paste. Sudah tercopy paste secara sempurna. Kita ambil lagi data yang setelah disaring. Saya copy. Saya masuk lagi ke SPSS-nya. Di sini saya paste. Baik. Di sini sudah tercopy secara sempurna ya. Untuk itu, mari kita analisa data ini untuk mendapatkan min dan lain-lainnya. Sebelumnya kita turunkan dulu desimalnya atau angka di belakang komanya. Di sini bisa diatur, yaitu kita turunkan menjadi 1. Sini juga kita turunkan menjadi 1. Baik, sudah menjadi desimal 1 angka di belakang 0. Baik,
kita analisis, kita masuk analis, kemudian columns means. Karena kita ingin compare means, maksud kami karena kita ingin bahwasanya ini menjadi paired sample test ya, maka kita pilih yang paired sample test. Oke. Variabel 1 sebelum disaring, oke, kita input. Variabel 2 setelah disaring, oke, kita input. Sudah ada di sini, maka kita tinggal oke kan. Nah, di sini sudah muncul rekan-rekan bahwa teman-teman bahwasanya paired sample statistiknya sebelum disaring standar deviasinya kita mendapatkan yaitu di 2,9367 dan juga rata-ratanya yaitu di angka 91,560. Standar error mean-nya yaitu di 0,7582. Setelah disaring 80 rata-ratanya yaitu 89,880. Banyak datanya tetap sama seperti yang ada di sebelum disaring, maksud kami yaitu di 15. Standar deviasinya yaitu di 2,8100. Standar error rata-ratanya yaitu di angka 0,7255. Baik, paired sample korelasinya yaitu adalah di 0,964. Oke. Nah, ini adalah tampilan data atau analisis data yang menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sangat simpel sebenarnya kalau kita untuk menganalisa data menggunakan SPSS. Hanya saja dia di-input lalu disuruh analis, kemudian akan muncul secara otomatis seperti ini. Oke. Begitu untuk yang namanya SPSS. Kita masuk terlebih dahulu yang menggunakan Excel. Oke. Kita masuk ke menggunakan Excel. Saya tambahkan dulu di sini. Baik. Saya copy kembali data yang sama. Saya masukkan kepada lembaran baru. Oke. Saya lebarkan terlebih dahulu. Sini juga saya lebarkan. Baik. Data yang kita gunakan sama ya rekan-rekan atau teman-teman. Tidak ada saya ubah dan tidak ada juga saya otak-atik seperti itu. Jadi di sini saya ingin membuat yang namanya rata-rata. Sama dengan rumus rata-rata yaitu kemudian buka kurung, lalu saya copy datanya, lalu saya tutup kurung, lalu saya enter. Oke. Nah, kemudian di sini saya buat standar deviasi. Sini saya buat standar deviasi. Rumusnya yaitu sama buka kurung, tutup kurung, lalu saya enter. Oke. Nah, ini sudah saya dapatkan ya teman-teman bahwasanya standar deviasinya adalah 2,9366647775 yang sebelum disaring dan setelah disaring 2,809982206. Baik, kemudian kita analis lagi untuk mendapatkan nilai lainnya. Kita masuk more, option, kita atur dulu, hints, analis topok, oke. Kita go. Oke, sebentar. Untuk mendapatkan paired sample test-nya. Oke. Kita ambil data, kemudian data analis. Kita ambil yang paired to sample formats. Oke. Kemudian variabel 1
kita masukkan yang sebelum disaring, kemudian masuk variabel 2 setelah disaring, dan kita ambil label output. Saya akan taruh di sebelah sini. Oke, mari kita lihat apa yang akan muncul. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman, hasil analis data menggunakan hasil Microsoft Excel. Oke, di sini saya ingin membandingkan data yang ada di Excel dan juga yang ada di SPSS. Baik, coba kita ambil dulu. Oke. Waduh. Nah, di sini sudah saya perlihatkan untuk rata-rata sebelum disaring yaitu di 91,560. Oke, sama ya. Kemudian yang setelah disaring rata-ratanya yaitu 89,88. Oke, sama. Kemudian standar deviasinya yaitu di 2,9366. Apakah sama? Di sini juga standar deviasi 29367. Oke, jadi kalau di Excel itu masih dalam keadaan dia belum dibulatkan, teman-teman. Jadi dia masih banyak menggunakan angka di belakang koma. Itulah kalau kita menggunakan Excel. Sedangkan kalau kita menggunakan SPSS, dia itu sudah mulai membulatkan ke angka yang lebih di atasnya, seperti itu. Nah, itu untuk standar deviasi. Kemudian standar deviasi setelah disaringnya 2,809982206. Apakah sama? 2,8100. Oke, ada sedikit perbedaan ternyata. Jadi kalau di SPSS dia sudah mulai membulatkan secara angka perinci ke atas, namun kalau dia di Excel dia masih menggunakan angka awal seperti itu. Oke, tidak masalah sebenarnya. Tetapi balik lagi kepada pengguna ataupun user, bahwasanya kalau keinginannya untuk menggunakan SPSS ya dipersilahkan, kalaupun ini menggunakan analis menggunakan Microsoft Excel juga dipersilahkan seperti itu. Nah, kemudian ada seek ya, atau seek to tell ya. Di sini seek to tell-nya berada di angka yang kalau di Excel dia di angka 9,02316E min 07. Apakah sama? Mari kita coba cek. Ternyata di sini sedikit ada perbedaan, yaitu kalau di Excel yaitu dia di 9,02316E min 07. Kalau di SPSS dia di angka 9,0232E min 7. Nah, apa sih yang dimaksud dengan min 7 ini? Yaitu min 7 ini maksudnya adalah 0, di belakang 0, itu masih ada angka 0 sebanyak 7 0, rekan-rekan. Jadi dia ada sekitar, kalau kita ambil SPSS dulu ya, 0,00000009023. Jadi seperti itu. Kalau yang dia di Microsoft Excel yaitu 0,900000009,2316 seperti itu, teman-teman. Jadi maksud daripada E min 7 itu adalah 0, di belakang 0, ini masih ada 0 di sebanyak 7 kali, teman-teman. Jadi itu adalah
perbandingan antara data analis menggunakan SPSS dan juga Microsoft Excel, teman-teman. Jadi kembali lagi kepada user, bahwasanya dipersilahkan kalau ingin menggunakan SPSS ya silahkan, menggunakan Microsoft Excel dipersilahkan. Tapi kalau saya lebih condong kepada SPSS karena kenapa? Satu, dia lebih simpel, kemudian tidak terlalu rumit, dan juga data yang digunakan sudah dibulatkan secara terperinci seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan data angka yang masih dalam keadaan istilahnya masih angka originalnya seperti itu. Jadi angka 0, itu sudah dibulatkan secara mendekati untuk ke angka yang terbulat seperti itu. Oke, itu untuk sekedar perbandingan angkanya atau perbandingan kelebihan dan kekurangan daripada aplikasi SPSS dan juga Microsoft Excel dalam analis data. Pirate sampel tesnya ya. Oke. Di sini ada korelasi juga ya. Korelasinya berapa? Yaitu 0,964. Apakah di sini sama? 0,963 ya, yaitu sudah dibulatkan seperti itu. Kemudian banyak data juga sama 15. Standar errornya coba kita lihat apakah ada di sini. Oh, ada nih, ada nih ya. Oke, itu untuk sekedar dalam perbedaan atau perbandingan dalam penggunaan aplikasi SPSS dan juga Excel seperti itu. Masuk kita kepada tahap yang selanjutnya, yaitu untuk menggunakan atau membuat histogramnya ya, supaya lebih menarik atau mudah untuk dibaca oleh pembaca data atau user yang akan membaca data. Baik, caranya sangat simpel teman-teman. Jadi kita blok dulu rata-ratanya, kita masuk pada sini, kita ambil yang jenis histogram atau diagram yang batangan atau seperti ini ya, cluster kolom namanya. Oke, atau di kolom 2 dimensi. Baik, saya ambil, lalu saya pindahkan sedikit ke sini, cat titelnya saya hapus, kemudian ininya juga saya hapus, lalu ini saya coba untuk format sedikit, kita ganti warnanya, ini menjadi warna ini, lalu saya select data, edit, ini saya buat supaya ada namanya. Oke, saya okekan. Lalu saya kepengen ini menjadi warna hitam, kemudian juga ini menjadi warna hitam. Lalu saya coba ingin buat yang namanya error barnya. Lalu saya pengen buat di sini juga ada cross di sini outside. Oke, sudah ada. Lalu saya kepengen membuat di sini, sini saya pengen buat warnanya menjadi warna hitam. Maksud kami di sini warna hitam. Oke. Nah, sudah menjadi warna hitam. Lalu saya kepengen, waduh ini sedikit agak gelap warnanya nih, terlalu gelap. Biar tidak terlalu gelap, ini saja kita buat. Oke, kemudian ini saya close dulu. Saya kepengen lagi yang namanya cat title ya, axis title. Ini saya buat kecil dulu lah dia, jangan terlalu gede biar muat. Di sini saya pengen buat yang namanya rata-rata.
Kemudian di sini saya ingin membuat yang namanya kekeruhan air. Kemudian saya pengen juga membuat yang namanya notasi ya. Notasinya jangan lupa kita bikin notasinya. Sini kita perkecil dulu dia. Sini saya buat huruf A. Saya buat dulu di sini dia. Oke. Kemudian saya juga pengen membuat di sini notasi juga. Perkecil dulu. Di sini saya buat B. Oke. Nah, kemudian saya pengen buat juga yang namanya keterangan lainnya. Saya pengen buat P value ya. Banyak data dulu. Banyak data N sama dengan dia di angka 15 data, kemudian V value-nya, karena saya menggunakan Excel jadi saya menggunakan total yaitu 9 titik. Titik ini koma ya teman-teman ya, bukan kalau di Excel itu titik itu adalah koma. Jadi 9,02316 min 07. Oke, saya ubah dulu dia menjadi rata. Nah, oke, saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian saya ingin membuat yang namanya keterangan daripada notasi, teman-teman. Jadi notasi ini adalah istilah katanya kata kunci. Kata kunci apa? Yaitu kata kunci untuk melihat data ini apa ya gitu. Nah, jadi saya pengen membuat yang namanya notasi yang berbeda yaitu dalam kurung A kecil dan B kecil tutup kurung ya adalah data yang berbeda nyata. Jadi notasinya adalah, karena ini adalah ada notasi A dan juga B, maka disebutlah ini adalah termasuk data yang mempunyai atau data yang berbeda nyata. Oke, saya coba kecilkan lagi hurufnya. Nah, supaya kelihatan. Oke. Oh ya, ada sedikit terlupa, yaitu kita di sini juga saya pengen menambahkan rata-ratanya ya. Rata-ratanya yaitu 91, coba saya perkecil dulu. 91,6
kemudian insert simbol, kurang lebih insert 2.3 koma ya 9366475. Oke. Oke. Kemudian di sini juga saya ingin masukkan nilainya. Insert text for text A home. Kemudian saya kecilkan lagi. Kemudian 89.9 simbol insert, kemudian saya masukkan 2,80998206. Oke, lalu kita atur lagi. Oke, sorry. Sorry ya teman. Oke, sudah dapat. Oke. Oke, jadi seperti ini hasil akhir histogramnya teman-teman. Sudah termasuk atau terinput semua data-data dan sudah terwakili semua data-data yang ada dari sebelah sini atau sampel yang ada di sini. Kemudian juga berdasarkan data analis juga sudah termasukkan ke dalam histogram kita. Jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial ataupun sedikit perbandingan ya, perbandingan antara analis data menggunakan SPSS dan juga analis data statistik menggunakan Microsoft Excel. Demikian yang dapat saya sampaikan dan juga semoga dapat membantu rekan-rekan semuanya dalam menggunakan aplikasi SPSS dan juga menggunakan aplikasi data analis menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kelebihan ya. Mohon kiranya apabila ada suatu yang ingin disampaikan atau kritik dan sarannya saya terima di kolom komentar, dan see you next time dan see you dalam video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.